Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Nah, sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra dengan NIM 210 501 501 006 kelas A. Saya dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, sesuai judul yang saya sebutkan tadi, kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita lebih mengenal teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot seringkali mengangkat cerita tentang orang penting seperti tokoh masyarakat. Nah, anekdot ini digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakiti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat-buat dengan tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satunya cerita lucu yang banyak beredar di kalangan masyarakat adalah teks anekdot. Di pembahasan tadi kita telah belajar bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Nah, muncul kembali pertanyaan, apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Nah, seringkali orang menyamakan antara humor dan anekdot, bahkan orang-orang sulit membedakan antara humor dan anekdot. Nah, pada pembahasan kali ini mari kita ulas apa sih perbandingan dari humor dan anekdot. Nah, letak perbedaan yang pertama yaitu dari segi isinya. Anekdot biasanya mengambil konflik tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor biasanya mengambil konflik kehidupan sehari-hari atau umum. Yang kedua ada pada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dari anekdot yaitu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Nah, sedangkan humor hanya sebatas menghibur seseorang. Yang ketiga, letak perbedaannya ada pada makna tersiratnya. Anekdot memiliki makna tersirat yang bisa disampaikan, sedangkan humor tidak memiliki pesan atau makna tersirat yang ingin disampaikan karena hanya sebatas menghibur seseorang. Nah, setelah mempelajari perbandingan antara anekdot dan humor, sekarang kita membahas tentang struktur teks anekdot. Anekdot memiliki 5 struktur teks yang membedakannya dengan teks yang lain. Yang pertama ada abstraksi, yaitu bagian awal teks yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Nah, struktur kedua ada orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau peristiwa latar belakang terjadinya peristiwa. Nah, yang ketiga ada krisis, bagian yang menunjukkan terjadinya suatu masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada penulis atau orang yang sedang diceritakan. Yang keempat ada reaksi, yaitu bagian yang memperlihatkan cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Yang terakhir ada koda, bagian akhir teks yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, untuk menambah pemahaman kita tentang teks anekdot, ada baiknya kita membahas tentang contoh teks anekdot. Nah, di atas sudah saya berikan contoh yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Nah, pada contoh tersebut saya sudah membagi yang mana termasuk abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Pada contoh tersebut kita bisa membedakan yang mana yang termasuk abstraksi, yang mana orientasi, krisis, reaksi, koda. Sudah terlihat jelas perbedaan dari satu struktur anekdot dengan struktur lainnya. Nah, setelah membahas struktur teks anekdot beserta contohnya, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu unsur kebahasan teks. Unsur kebahasan teks ada 6. Yang pertama itu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, di layar saya sudah menampilkan unsur kebahasan beserta dengan contohnya. Bisa dilihat contoh dari kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Unsur kebahasan kedua adalah kalimat retoris, kalimat yang mengandung pertanyaan dan
tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Tentu itu termasuk kalimat retoris. Unsur kebahasan ketiga yaitu penggunaan konjungsi waktu yang menyatakan hubungan waktu. Nah, contohnya yaitu akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, kata akhirnya adalah konjungsi waktu yang menyatakan hubungan waktu. Unsur kebahasan yang keempat ada penggunaan kata kerja aksi. Contoh kalimatnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kata menatap dan mendengar adalah kata kerja yang termasuk ke dalam kata kerja aksi. Unsur kebahasan kelima yaitu penggunaan kalimat perintah. Contoh kalimatnya, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Unsur kebahasan yang keenam yaitu penggunaan kalimat seru. Contoh kalimatnya, "Oh, maaf." Baiklah, itulah tadi pemaparan pembahasan materi kita kali ini yaitu teks anekdot. Semoga apa yang saya sajikan kali ini bermanfaat dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.